Ini mudah-mudahan membawa keberkahan dan juga semoga berkah untuk ayah bunda bapak ibu semua yang hadir ke sini melangkahkan kaki dengan kesibukan dalam rangka menemani anak-anak tercintanya untuk bersama Tuhan. Ya, salawat dan salam kita sampaikan kepada uswah kita dan kita harapkan semoga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kami sampaikan salam azim untuk Ibu Sri Wahyu Ningsih yang Masya Allah, saya kenal beliau belum lama, belum ada sebulan, tapi kecintaan beliau, keinginan beliau untuk menjadikan sekolah ini, lembaga ini, khususnya para siswa didik di sini mendapatkan sesuatu yang keren dan berbeda, yang bermanfaat untuk tidak cuma hari ini tapi masa depan mereka bersama Al-Quran dan kegiatan-kegiatan lain. Membuat kami juga sangat bersemangat untuk hadir dan membersamai. Juga salam untuk guru kami tercinta, ayah kami tercinta, Edward tadi, Bapak Sekretaris Jenderal dari Al-Qudsi, lembaga pengentasan, lembaga pembelajaran, lembaga pembelajaran Qiraatul Quran yang hari ini hadir dan selama kurang lebih 8 hari 9 hari bersama kita. Jadi pasien ini dari Senin pekan lalu sampai hari ini tidak pernah absen membersamai anak-anak kita belajar Al-Quran. Ya. Kemudian di samping beliau juga guru kami, sahabat kami, bapak kami, Bapak Ustadz Mustafa Kamal. Beliau ini adalah pimpinan Dewan Pimpinan Daerah Al-Qudsi akan mendapat hasanah ya, bersama kita juga sejak awal, alhamdulillah, dan kita sedang menunggu kedatangan guru favoritnya adik-adik kita, kakak-kakak kita. Siapa guru favorit kalian? Asep lagi di jalan, insyaallah kita berikan perhatian, kita doakan ya lancar di perjalanan. Ayah bunda semuanya baik, kita buka dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mohon izin hari ini kita akan syukuran sekaligus pemberian hadiah untuk anak-anak kita yang sudah berjuang dari hari Senin sampai kemarin untuk bisa belajar Al-Quran. Ya, bagi kami tidak ada yang gagal. Apapun hasilnya, mau hadir dan mau belajar, itu adalah berkah yang luar biasa. Ya, memang ada yang pencapaiannya bagus, ada yang pencapaiannya mungkin tinggal nunggu beberapa waktu lagi, insya Allah nanti kita akan dampingi. Ya, baik, untuk mempersingkat waktu, mohon berkenan mungkin Bu Sri Wahyu untuk memberikan kata sambutan. Untuk membuka acara kita kali ini kepada Bunda Sri, Ibu Sri, guru kita, penunjuk kita, kepala madrasah, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi ajma'in, amma ba'd. Yang sama-sama kita hormati guru-guru kita ya, satu-satu kita semuanya di depan yang alhamdulillah dari lembaga pendidikan Al-Quran sudah mendampingi anak semuanya selama 8 hari. Semoga ustazah kita ini Allah senantiasa berikan kesehatan, berikan keberkahan, berikan kemudahan, diberikan umur yang panjang dalam doa dan ibadah kepada Allah, dan kita semuanya, anak-anak semuanya dan ibu-ibu semuanya, orang tua, wali santri ya, dari peserta pelatihan Sikitat Qurani. Alhamdulillah di hari ini kita semuanya bisa hadir menyaksikan seremonial ya, berakhirnya pelatihan Sikitat Qurani metode Islam untuk peserta didik di MIN 11 Jakarta. Izin ibu-ibu semuanya, saya menyampaikan apa yang sudah disampaikan oleh Ustaz Hilal kepada saya. Yang pertama, untuk peserta pelatihan ini dari 73 pendaftar yang konsisten hadir 65 ya. Jadi dari 73 daftar, Bu Ika juga laporan ke saya tuh, Bu, ada yang
mengundurkan diri, ya udah dicatat aja. Nah, dari 73 kemudian yang aktif sampai selesai mengikuti pelatihan ini berjumlah 65 orang. Lalu pelaksanaan selama 8 hari ya Ibu, alhamdulillah anak semuanya sudah menyelesaikan dari tanggal 16 sampai 25 Juni. Dan untuk hasil pelatihan ini juga sudah disampaikan oleh Ustadz kepada kami, yaitu 15 siswa ini sudah menyelesaikan atau lulus juz 1 dan juz 2. Jadi dalam modul itu ada 2 juz ya. Alhamdulillah sudah ada 15 orang yang sudah menyelesaikan juz 1 dan juz 2. Kemudian masih ada 20 siswa yang perlu peningkatan literasi baca Quran di juz 1. Ya, jadi artinya pelatihan ini tidak selesai sampai di sini. Jadi masih ada tindak lanjut Ustaz, karena kami berkomitmen untuk menyelesaikan menuntaskan terutama yang 28 peserta ini ya, 28 tapi saya belum terima daftar namanya. Mungkin nanti bisa diinfokan oleh Ustadz Ebika biar nanti kami kumpul lagi dengan orang tuanya supaya nanti kita mulai lagi di Juli, Insyaallah 2025 ini kita mulai lagi untuk pelatihan tapi tidak masikal melainkan individu. Jadi tatap muka satu-satu gitu saja. Jadi seperti pengajian kita mulai nanti gimana Bu? Ini kan kita masih perlu 28 orang, 28 siswa peserta ini yang belum menyelesaikan sampai juz 2, ini perlu pelatihan lanjutan. Ya, bagaimana kalau kita lanjutkan di Juli 2025 setelah masuk? Alhamdulillah, terima kasih Bu Sri atas sambutannya. Jadi saya sangat senang sekali karena dari 73 yang mendaftar ada kurang lebih 65 yang mengikuti dan yang mengikuti sampai akhir ada 53 siswa dan 66% mendapatkan peningkatan yang sangat signifikan dalam pelatihan ya. Jadi nanti insya Allah semuanya dapat sertifikat dan hari ini insya Allah semuanya dapat hadiah Al-Quran ya. Alhamdulillah. Baik, alhamdulillah semua untuk sambutan yang kedua. Kami mohon izin kepada guru kami, ayah kami dan bapak kami, Bapak Sekjen Ustadz Ibrahim untuk memberikan sambutan mewakili dan berikut kepada beliau kepada siapa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi. Puji syukur senantiasa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sholawat dan salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tak lupa kepada keluarga, kerabat, para sahabat semua harinya. Mudah-mudahan kita semuanya yang hadir di sini senantiasa adik-adik sekalian utamanya bisa menjadi para penghafal Al-Quran. Amin. Allahumma amin. Yang kami muliakan dan kami hormati Ibu Sri selaku kepala sekolah
salam hormat, salam takdim. Beginilah Imanatullah hadir bersama kita luar biasa. Kami sangat tersanjung Ibu bisa begitu mendukung kita untuk bersama-sama kita menjelaskan Al-Quran. Terima kasih. Terima kasih juga kepada guru-guru semua, para staf belajar di wing sebelah ini. Tak lupa saya juga mengucapkan terima kasih yang seluas-luasnya kepada para orang tua ibu-ibu sekalian. Dan alhamdulillah program ini hari ini sudah selesai dan insya Allah kita lanjut dengan prosesi ya semacam syukuran kecil kita syukuri nikmat Allah dan alhamdulillah paling tidak adik-adik sudah semakin mencintai Al-Quran. Itu saya sapa adik sebentar. Anak-anak soleh, kurang semangat. Anak-anak soleh, anak-anak soleh, di mana? Yang mana? Yang mana sih? Hadir. Tepuk fokus. Tepuk fokus. Melihat, mendengar, menyimak, fokus. Terima kasih ya. Kami sedikit menyampaikan bahwa LPQI adalah lembaga pembelajaran Qiraatul Quran Indonesia. Misi kami secara prinsip ada dua, yaitu pementasan buta aksara Al-Quran dan pementasan kesejahteraan mu'allim Al-Quran. Nah, ini itulah kita datang. Akan Ustaz. Itu misi kami ya. Tujuan kami hanya ada dua, yang paling tinggi yaitu mewujudkan masyarakat muslim yang bisa membaca Al-Quran dan mencintai Al-Quran ya. Juga kita turut membantu pemerintah ya untuk membangun peradaban bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa. Itu saja bagi kami dan karena apa? Karena ternyata perlu kita ketahui bersama bahwa di Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah Muslim ternyata masih kisaran 65% hingga 70% masih buta aksara Al-Quran. Jadi ini fakta yang membuat kita miris, membuat kita benar-benar prihatin. Penduduk Indonesia yang luar biasa besar, yang luar biasa ternyata adalah mayoritas Muslim, ternyata mayoritas masih buta aksara Al-Quran. Untuk itulah kita di sini bersama adik-adik, mudah-mudahan ya Allah memudahkan gerak dan langkah kita untuk turut serta mengentaskan buta aksara Al-Quran. Mudah-mudahan dari tim 11 ini muncul program-program baru yang bisa mengikuti untuk mengentaskan buta aksara Al-Quran di Indonesia. Dan alhamdulillah untuk Ibu Kepala Sekolah bahwa kita juga sudah koordinasi dengan Kanwil Kemenak Kabid Penais Bapak Selamat Abadi. Insya Allah nanti kita akan diundang di Kanwil dan beberapa guru dari perwakilan MIN, MAN, dan MTS akan kita koordinasikan untuk pementasan buta aksara Al-Quran. Itu bisa dari kami, bisa dari guru-guru yang direncanakan dimaksimalkan. Cukup itu, ikan sepat, ikan gabus lebih cepat, lebih baru. Terima kasih. Mohon maaf atas segala salah dan hilang. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan kita akan umumkan hasil dari
ujiannya masing-masing. Pengen tahu apa pengen tahu banget? Oke, langsung ya. Untuk yang pertama, alhamdulillah ada 15 siswa yang berhasil menyelesaikan buku metode Islam dari awal sampai akhir ya. Selesai tuntas dan lulus, kita akan berikan sertifikat secara simbolik hari ini. Sisanya juga sudah kita berikan kepada pihak sekolah, nanti akan diprint, mungkin akan didatang dan diberikan kepada ayah bunda semuanya. Secara simbolik akan diberikan 15 dan semuanya akan mendapatkan hadiah berupa Al-Quran ya. Jadi pulang dari sini, mungkin ada yang masih tua tapi sudah lulus, sekarang bisa langsung membaca Al-Quran dan insyaallah hadiah diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjadi anak yang bertanda. Amin. Baik, kami panggilkan 15 siswa, 15 anak yang alhamdulillah dari penilaian kami mendapatkan hasil istimewa. Bagaimana cara kami menilainya, Bapak Ibu? Cara menilainya adalah di hari pertama ketika mengikuti pelatihan anak-anak kita minta baca sampai di mana kemampuan anak-anak kita. Ada yang belum kenal huruf sama sekali, ya. Ada yang sudah kenal huruf tapi belum bisa huruf satu. Kemudian di akhir pelatihan kami tes yang sama sampai di mana, ya. Jadi ada pertumbuhannya bisa terlihat. Dari halaman 1 sekarang bisa halaman 5. Dari halaman 1 bisa selesai sampai di akhir, ya. Tapi ayah bunda jangan kecewa kalau misalkan kok anakku kurang bagus hasilnya. Tidak, ya. Anak-anak kita keren-keren semua. Makanya nanti setelah dari sini kita akan terus bimbing, ya. Karena ada anak yang bisa belajar dalam grup besar, tapi ada juga anak yang perlu dibimbing satu-satu. Jadi kalau nanti lihat hasilnya jangan khawatir, semua anak kita keren, ya. Baik, siapa ya yang hasilnya istimewa? Yang hasilnya istimewa, Ustaz panggil untuk maju ke depan beserta orang tuanya. Nanti akan diberikan sertifikat dan akan diberikan langsung oleh Ibu Sri dan Pak Sekjen, dan langsung oleh hadiahnya tidak cuma satu Al-Quran, tapi bagian istimewa hadiahnya 2 Al-Quran. Boleh dipilih, ya, yang satu Al-Quran yang besar, satu lagi Al-Quran yang kecil, gampang dibawa ke mana. Nah, siap, kira-kira siapa yang keren? Semuanya keren Ustaz, ya, insyaallah semuanya keren. Ustaz panggilkan 15 anak ya dalam waktu kurang lebih 8 hari, 9 hari telah menyelesaikan dan lulus. Yang pertama, kami panggilkan Ananda Al-Mutawakkil Muntakim Raja. Silakan maju ke depan. Semuanya. Yang kedua, boleh berdiri ada di sana. Kalau kedua ya. Nah, boleh di situ. Yang kedua, Ananda Aulia Miananda Reskiani. Orang tuanya juga boleh maju untuk berfoto bersama dan menerima sertifikat serta hadiah. Nanti di akhirat anak-anak yang sedang bersama Al-Quran akan kasih mahkota kepada orang tuanya di hadiah dan mahkota, ya. Ada orang tuanya boleh maju, bunda jangan malu-malu. Insyaallah keren ini, ya, makhluk langit. Berikutnya Ananda Aditya Ayunda Putri. Orang tuanya boleh maju. Ananda Asifa Az-Zahra. Ya. Ananda Arsana Faira. Ya. Berikutnya Ananda Kiryal Lugana Sahi. Berikutnya Ananda Hana Lutfia Afani. Selanjutnya Ananda Ihsan Al-Farisi. Selanjutnya Ananda Juan Arfa Sutandi.
Ananda Muhammad Atalla Zainan. Ananda Muhammad Haikal Uwais. Apakah perempuan sekarang memang badannya lebih besar dan lebih tinggi? Ya. Dan laki-laki itu sudah. Ananda Naila Putri. Ada. Ananda Kisti Tanzila Maila Faisa. Ananda Rizki Kira Naura Yanwar. Ananda Wildan Melu. Baik, para orang wajah hadir untuk maju ke depan dan kami mohon berkenan kepada Ibu Sri Wahyuningsi untuk memberikan sertifikat kepada Ananda yang perempuan dan Bapak Sekjen untuk memberikan sertifikat kepada Ananda yang laki-laki. Boleh yang perempuan di sebelah kiri dan laki-laki di sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, ini adalah pemberian wakaf Al-Quran untuk adik-adik kita yang telah menyelesaikan penuntasan aksara Al-Quran kepada Al-Quran. Yang pertama dari Askar Betawi sebanyak 50 mushaf Al-Quran dan juga mendapatkan wakaf Al-Quran sebanyak 70 pieces dari Estor selaku mitra ofisial dari LPPT Indonesia. Jazakumullah khairan katsiran kepada pemilik dan rekan yang telah membantu penuntasan bersama-sama adik-adik, kakak-kakak yang soleh-soleha. Oke, siap ya? Bikin sendiri dan nggak bisa gambar. Ya. Tinggal di rumah ya. Kita akan mendengarkan nasihat, ya, kita akan mendengarkan motivasi dari guru kita. Mudah-mudahan setelah ini makin cinta kita bersama Al-Quran. Setelah mendengarkan bahasa dari Ustaz kurang lebih 15 menit, nanti kita akan membagikan Al-Quran berfoto bersama setelah itu kita pasti juga penutupan acara, ya. Sudah siap? Jenali mulu. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik pagi hari ini? Sudah sarapan belum? Oke, alhamdulillah. Ketemu lagi sama kakak, masih ingat kan siapa ini? Oke, kira-kira siap pagi hari ini kita main siap? Kalau belajar kurang lagi mau?
Alhamdulillah ya. Jadi kamu simpel sehingga padat. Sebelum kau lanjut, kamu pengen semuanya bikin kesepakatan. Tidak ada suara ketika kakak berbicara di depan, oke? Dalam hitungan ketiga tidak ada suara. 1, 2, 3. Masih ada 10%. Ya. 1, 2, 3. Tapi kok gini-gini aja? Tidak ada suara. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Hormat para pemirsa, hormat Dewan Guru dan juga para wali murid. Alhamdulillah kita berkumpul dalam acara tasyakuran. Alhamdulillah kita kemarin sudah menyelenggarakan satu aksara. Mudah-mudahan kita berdoa anak-anak kita yang hadir di sini mudah-mudahan jadi ahlul Quran, amin. Bisa baca Quran dan juga insya Allah mudah-mudahan sampai menghafalkannya, amin ya Rabbal. Baik, Bapak Ibu, adik-adik, fokus ke depan, perhatikan. Kakak pengen tes fokusnya dulu. Jawab yang ngomong bareng-bareng. Kira-kira ini apa bacanya? Nah, bisa ya? Pintar, oke. Ulangi. Ini apa namanya? Oh, yang ngomong ibu juga boleh, Bu. Kalau bisa ya. Lanjut, ini apa ini? Jambu batu. Nah, jambu. Oke, jawab lagi yang keempat. Ini apa yang kedua, yang tiga? Kambing. Oke, keren. Yang berikutnya, ini apa? Apa? Wah, benar Ibu. Mari makan. Tuh, L-nya ganti M. Lanjut, ini dibacanya apa? Senang. Oke, jawab yang keempat. Ini kakak lagi ngetes fokusnya olahraga waktu sama waktu bagi-bagi ya. Oke, lanjut. Ini apa? Yang tangan. Nah, itu yang keempat. Bagus. Ini apa ini? Punya nama Nabi. Sobek. Apa? Yusuf. Betul. Nama Nabi ya. Oke, good. Lanjut. Berikutnya, ini apa ini? Ayu, ya, betul. Ayu, ayo ada-adanya, jangan mau kalah sama ibu ya. Nih, ada, betul. Nih lanjut, apa ini? Apa? Nuh, betul. Nuh, lanjut. Ini apa ini? Nama Nabi? Yes, yes, betul. Dalam bahasa Indonesia, ya itu yes semua. Ya, betul. Terus, yang ini berikutnya apa ini? Apa? Alas kaki. Oke, good. Ini apa ini? Pakai tua, betul. Kan salah ya. Ada pakai tua, ini apa nih? Tuang air, betul. Ini apa ini? Daun banyak. Daun banyak dari itu. Lanjut, ini apa? Terakhir. Oh, masih ada nih. Apa ini? Mati dulu. Mati rasa. Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Kita masuk ke materi. Adik-adik sekalian, mohon izin fokus ke depan. Jadi kita akan beberapa waktu ke depan. Insyaallah Bismillah kita akan belajar. Kita dekuri menyemangati adik untuk senantiasa bersama kita. Nih, adik-adik yang pertama, jangan menyerah. Ya, kalau kita kemarin lihat, jangan menyerah, sesungguhnya Allah bersama kita. Kalau lihat kemarin ada yang khusus sama ini bacanya apa? Atau Ustaz? Oke ya. Yang pertama, jangan Oke, baik. Nih ingat nih kunci kalau kita pengen sukses, pengen jadi ahlul Quran, yang pertama jangan menyerah. Oke, nih satu video aja terakhir ya, satu video aja. Nih perhatikan. Nanti yang bisa ambil hikmah dari video ini silahkan. Kakak pengen lihat. Nih ada seekor harimau sedang mencari mangsa, kelaparan, tiba-tiba apa? Itu lihat ada mangsanya di sini.
Ada seekor beruang, anak beruang, lagi main. Apa dia? Gimana caranya dia bisa makan hari itu? Anak beruang kecil Dari belakang. anak beruang pun gak lari terus makin kencang. Jalan cuma satu doang, harus lewati kayu ini. Tapi ternyata di ujungnya balik lagi sudah dicegat. Akhirnya anak beruang jatuh. Tapi harimau juga gak kehabisan akal. Akhirnya dia bisa hari jalan ditunggu di ujung sana. Anak beruang berenang ya. Ambil HP-nya, ambil semuanya. Siap-siap. Harimau sudah siap memangsa makanannya. Tapi ternyata masih berusaha berenang lagi. Gak mau bergerak, terus berenang lagi. Tapi ternyata Allah hadirkan di sini. Ketika sudah berusaha semaksimal mungkin, ternyata Allah hadirkan hidupnya datang. Akhirnya hal yang seperti sama yang betul. Akhirnya kumpul lagi sama ibu. Baik, jadi coba ada yang bisa satu orang, apa yang bisa diambil dari video tadi hikmahnya? Apa? Ada yang tahu? Kelas 5 mana kelas 5? Ada yang bisa? Coba. Apa kira-kira pelajaran yang bisa diambil dari video tadi? Satu orang. Coba satu orang. Coba, kamu. Apa? Jangan menyerah, keren. Terus apa lagi? Ada nggak? Oke, betul jawabannya ya. Pertama, jangan pernah menyerah. Ini. Anak beruang tadi dikejar sama mangsanya, sama musuhnya, sampai jatuh, berenang lagi terus berusaha. Gak pernah ada kata menyerah. Kemudian di situ Allah hadirkan, tapi ketika sudah maksimal untuk berusaha, Allah akan hadirkan pertolongan. Akhirnya apa tadi? Hidupnya datang. Itu Allah yang hadirkan di situ. Dibuka. Nah, hari ini kita belajar kemarin 1 pekan. Belajar abad, ada yang bisa cepat, ada yang masih kesusahan, masih puyeng ini mana jim, mana kak, mana kok gitu ya. Jangan pernah nyerah dulu. Yang penting kita terus berusaha, belajar terus. Yang tadi ada yang sudah lulus, ada yang masih harus belajar lagi. Insya Allah ya, masih banyak waktu, masih banyak kesempatan. Yang penting kita sudah berusaha mau belajar untuk membaca Al-Quran. Aku mau tanya siapa yang di sini yang pengen bisa baca Quran, angkat tangan bilang saya.
Kurang kencang. Yang pengen bisa baca Quran bilang saya. Yang pengen hafal Quran bilang saya. Yang pengen banggain ayah bundanya bilang saya. Pengen banggain ayah bundanya? Pengen banggain ayah bundanya? Yang kencang dong. Pengen banggain ayah bundanya? Kurang kompak, kurang kencang. Pengen banggain ayah bundanya? Nih adik-adik lihat, ada salah satu sosok contoh, ada seorang anak di mana dia tidak mensyukuri nikmat yang ada. Nih, kakak tanya, kira-kira ada orang tua di sini? Adik-adik di sini bangga nggak punya ayah bunda? Seneng nggak? Tapi masih sering bangga nggak sama orang tua? Alhamdulillah pada yang benar. Nih ada salah satu contoh kisah, satu video terakhir dari kakak, ya. Sebelum ke situ, nih penghalang kesuksesan. Ikutin kakak. Yang pertama ada rumusnya M4B. Apa rumusnya? M4B. Yang pertama mengeluh. Ikutin kakak. Mengeluh. Menunda. Malas. Menyalahkan. Yang ketiga, yang terakhir banyak alasan. Nah, penghalang kesuksesan yang pertama tadi apa? Ikutin saya lagi. Mengeluh. Menunda. Malas. Menyalahkan. Banyak alasan. Ya, jadi kalau pengen berjuang bisa baca Quran, jadi anak sukses. Pertama nggak usah mengeluh. Ini susah dibacanya apa? Menunda-nunda aja lah belajarnya. Kalau udah SMP nggak mungkin bisa. Malas paling main daripada baca Quran. Gitu ya. Jadi ini penghalangnya. Kemudian nih kakak kasih video terakhir. Tolong disimak baik-baik. Nah, kunci yang terakhir kalau kita pengen sukses adalah berdoa dan minta restu orang tua. Nih, minta restu orang. Katanya di sini siapa yang tadi sebelum berangkat ke sekolah salaman sama orang tuanya? Siapa tadi yang sebelum ke sekolah salim sama ayah bundanya? Oke. Alhamdulillah. Oke ya. Jadi nih berdoa kalau pengen sukses ya. Nih, contoh lihat baik-baik. Perhatikan semuanya ke depan. Ini sama seperti kalian kemudian masih kecil. Kalau ini anak SD ya. Perhatikan tidak ada suara ke depan. Maka diajak sama kawan-kawan karena banyak kekurangan dalam artian Jangan digerak. anaknya tinggal hanya sama orang tuanya sama ayah. Ibunya sudah tidak ada, sudah meninggal. Ayahnya tadi ikut aja. Ketika dewasa, kumpul sama teman-temannya, penampilan seadanya. Kalau teman-teman yang lain pulang mau bajunya bagus, dia cuma pakai celana jepit, baju yang biasa. Ya salah, udah nongkrong kumpul biasa gitu ya. Teman-temannya bagus supaya udah smart. Udah pakai apa namanya ini? HP Nokia, HP kentang.
Bukan rasa syukur. Apa yang lagi istirahat betul diusir ke kedua akan tahu untuk membiayai. Kombinasi berangkat kan? Oke, semuanya berdiri. Ya, yang di belakang boleh dibantu terus mengkondisikan anak-anak. Jangan lihat kaki, semuanya berdiri. Yo. Oke, sekarang yuk. Dalam hitungan ketiga tidak ada yang ngobrol, semuanya fokus ke kaset ke depan. Kakak pengen memberikan sebuah ilmu, membangkitkan kekuatan terbesar yang ada dalam diri kita. Nah, membangkitkan alam bawah sadar. Oke. Sekarang baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, bacanya dulu kalian. Bismillahirrahmanirrahim. Pegang dadanya seperti ini. Pegang dada sebelah kiri, tangan kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billah. Raditu billahi rabban. Nabi Muhammadin Nabiyya wa Rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Oke, semuanya kita kontemplasi, membangkitkan alam bawah sadar, membangkitkan kekuatan yang nanti apa belajarnya bisa maksimal. Dengan syarat satu, tidak boleh ada yang berbicara. Keluarga. Oke, biar lebih tenang, lebih enjoy, coba tarik nafasnya sambil memejamkan mata. Pejamkan mata. Pejamkan mata sambil menundukkan kepala. Coba, yuk tarik nafas. Tahan, keluarkan. Oke, masih memejamkan mata, masih memegang dada sebelah kiri, dan tidak ada yang buka mata, semuanya tutup matanya, tundukkan matanya, tundukkan kepalanya. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Kakak lihat sebelah kanan baru 50%. Kakak berdoa Bismillah ya Allah, mudah-mudahan yang hari ini menundukkan kepala,
Menjaga mata ya Allah, jadikan mereka anak-anak yang soleh ya Allah. Jadikan mereka anak yang cerdas, yang hebat, yang bisa banggain ayah bunda ya Allah. Bagi mereka yang hari ini pagi ini belum menjamkan mata ya Allah, berikan kesadaran, berikan mereka ya Allah kesadaran agar menjadi anak yang soleh dan solehah. Oke, coba lebih tenang, paling tenang, makin tenang. Sambil tarik nafas, atur nafasnya, dan tidak ada yang tengok kanan kiri, fokus di dirinya masing-masing. Karena kalian sukses itu tidak tergantung dengan orang lain. Tidak tersengakan, sukses tidak tergantung sama orang lain. Tergantung adalah diri masing-masing. Anak-anak ini dia lebih tenang dengan sebuah musik, dia tambah tenang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, terima kasih hari ini sudah menjadikan mata, menundukkan kepala, kalahkan yang hadir pagi hari ini. Karena tidak ingin kalian membuat air mata, silakan itu masing-masing. Karena kakak yakin ketika adik-adik dalam dirinya masih hatinya lembut, dalam dirinya masih ada rasa sayang, itu dengan sendiri. Kakak bukan mengajak untuk menangis, tapi kakak ingin mengajak untuk satu kali ini saja, pagi ini saja, mengajak adik-adik untuk melihat kembali perjuangan sosok seseorang yang paling kalian sayang. Coba hadirkan, tenangkan pikirannya. Bayangkan di sebuah tempat pinggir pantai yang nyaman, indah. Kalian ada di situ makin nyaman, makin santai, semakin nyaman, paling nyaman. Dan kakak pengen yuk sama-sama, cuman pagi hari ini aja. Ada yang hadir orang tuanya, ada yang di rumah, ada yang datang. Tapi kakak minta hadirkan sekali ini saja sosok wanita agung, sosok orang yang paling kalian sayangi. Pejamkan matanya, hadirkan sosok. Jangan hiraukan kanan kiri, tapi kakak fokus pada diri kalian yang hari ini menghadirkan sosok yang paling kalian sayang. Sudah dihadirkan, lihat raut mukanya, lihat raut muka bunda kalian, muka ayah kalian. Kalau kita melihat perjuangan bunda beberapa tahun yang lalu, 9 bulan lamanya bunda mengandung kita, tanpa lelah, tanpa letih. Mau makan pun susah, mau jalan-jalan pun susah, mau tidur, bahkan mau tidur, mau istirahat pun susah. Kenapa? Karena sudah memperjuangkan sosok yang akan mereka lahirkan, yaitu kita semua yang ada di sini. 9 bulan bukan waktu yang sebentar, penuh perjuangan, penuh doa di sini. Setiap hari bunda dalam kandungan, ketika kita dalam kandungan berdoa, ya Allah, berikan keselamatan buat anak saya ya Allah, berikan keselamatan buat anak saya ya Allah. Jadikanlah anak hamba yang ada di perut hamba ini anak yang soleh, soleh. Hamba ingin melihat dia besar, jadi anak yang sukses, jadi hafiz Quran ya Allah. 9 bulan sudah lama menanti kehadiran buah hatinya. Maka suatu ketika pada malam hari, bunda merasakan sakit yang sangat perih. Bilang ke ayah, bunda, ibu Umi
merasakan sakitnya, Masya Allah. Kemudian ayah kita membawa ibu kita ke rumah sakit malam hari itu, membawa ke klinik malam hari itu, tanpa menghiraukan jam, tanpa menghiraukan kondisi. Malam-malam dibawa ke rumah sakit. Dan ketika sampai rumah sakit, apa yang terjadi? Ternyata dokter memeriksa kondisi ibu yang makin parah. Selama perjalanan mengalami pendarahan yang luar biasa, maka dokter bilang, Bapak, Ibu, mohon maaf. Sesuai dengan apa yang kami analisis, bahwa kondisi di perut ini, perut ibu ini harus ada yang dikorbankan. Antara satu anaknya selamat, ibunya meninggal, atau kami selamatkan ibunya tapi anaknya tidak selamat. Ibunya bilang langsung, dokter, pokoknya jangan hiraukan nyawa saya, yang penting anak saya lahir, dokter. Hati saya lahir, dokter. Ayah pun sama, dokter, kalau bisa digantikan nyawa istri dan anak saya, biar saya ada, dokter. Biar saya menjadi taruhannya. Kalau butuh ginjal saya pakai. Yang penting anak, istri selamat. Ketika itu pun alhamdulillah saya lahir ke dunia dengan penuh perjuangan. Wahnan ala wahnin, sakit ke atasnya sakit. Perjuangan bunda itu Masya Allah, taruhannya nyawa agar kita bisa lahir ke muka bunda. Yang hari ini masih punya bunda, bersyukur. Hari ini diantarkan ke sekolah, bersyukur. Karena di luar sana ada saudara-saudara kita yang hari ini hidup tanpa bunda dan ayah. Mereka tidak mendapatkan kasih sayang dari ayah dan bunda. Mereka hanya hidup sebatang kara, bingung. Setiap hari tidak dapat kasih sayang, gak dipeluk sama bunda, gak dipeluk sama ayah. Maka bersyukur. Yang hari ini masih punya ayah, masih punya bunda. Hari ini diantarkan ke sekolah. Ketika kita lahir masih kecil, ketika kita tidur bahkan tanpa kita sadari, bunda kita datang ke kamar kita menyalakan kipas angin, menyalakan AC sambil menyelimuti kita dan berdoa kepada Allah, ya Allah, jadikan anak hamba anak soleh, ya Allah, yang cinta terhadap orang tuanya, yang senantiasa mendoakan orang tuanya. Hamba ini melihat dia sukses, ya Allah. Jangan cabut nyawa hamba sebelum melihat anak-anak hamba sukses, ya Allah. Jangan cabut nyawa hamba sebelum melihat anak hamba jadi hafiz Quran, ya Allah. Jangan cabut nyawa hamba, suami hamba sebelum melihat anak hamba bisa baca Quran. Menghadiahkan Fatihah buat kami, ya Allah. Tanpa kita sadari setiap malam, setiap waktu kita istirahat, bunda mendoakan kita. Ketika kita sakit, siapa yang paling repot kalau bukan bunda? Memberikan obat, mencarikan obat buat siapa? Buat kita semua. Maka harapan bunda kita, harapan ayah kita saat ini bukan mereka pengen dikasih rumah, bukan mereka pengen dikasih mobil, tapi mereka pengen melihat anaknya jadi anak yang soleh. Cinta Al-Quran, senantiasa baca Al-Quran, hafal Quran, dan ingat Allah jaminan orang yang hafal Quran, orang yang bersama Quran, ya, itu nanti bisa memberikan syafaat buat ayah bunda kami. Tanamkan bersama, ya Allah, saya pengen jadi anak yang soleh-soleh, ya Allah. Saya pengen hafal Quran, ya Allah. Saya pengen banggain ayah bunda saya, ya Allah. Saya pengen memberikan mahkota kepada ayah bunda saya, ya Allah. Berikan saya kemudahan, ya Allah, untuk membaca Al-Quran, ya Allah. Hamba pengen persembahkan Al-Quran ini, persembahkan bacaan Al-Quran ini demi untuk ayah bunda hamba, ya Allah. Yang hari ini masih kesusahan dalam membaca Al-Quran, jangan berputus asa. Minta restu ayah bunda, ayah doain adik membaca Al-Quran. Pengen hadiahin pahala buat ayah bunda nanti. Tidakkah kita ingin ketika dewasa nanti
memberikan hadiah kepada ayah bunda, membangunkan masjid atas nama bunda kita, membangunkan masjid atas nama ayah kita. Bahkan kita menggandeng kedua tangannya untuk berkeliling tawaf di Ka'bah nanti. Tanamkan cita-cita itu, adik-adik sekalian. Bismillah. Yuk, kita ingin doakan hari ini hadir bersama bundanya. Yuk, dan yuk sama diri kita yuk. Bunda, maafin ya kalau masih sering membantah, suruh belajar masih susah, suruh sholat masih disuruh-suruh, suruh belajar masih disuruh-suruh. Ingat, kalau kita masih sibuk dengan HP kita, ingat kawan adik-adik, HP masih ada sampai nanti. Orang tua kita belum tentu ada. Yang hari ini masih membantah, kalau dulu mah ada lagi sibuk main game. Ingat, HP itu mungkin masih ada ketika 10 tahun, 5 tahun, 10 tahun lagi. Tapi kita, ayah kita belum tentu masih ada. Maka ketika bunda menyuruh untuk sholat, ingat, itu nanti tinggal kenangan. Dia sholat itu udah gak ada yang mengingatkan lagi nanti. Bunda, ayah sudah pindah alam, sudah kembali ke Allah. Itu semua tinggal kenangan. Sholat itu bukan untuk bunda kalian, ayah kalian, tapi untuk kalian. Belajar itu bukan untuk mereka, tapi demi kebaikan kalian. Belajar Al-Quran, baca Quran bukan untuk mereka, tapi untuk kalian juga. Karena mereka ingin melihat anak-anak sukses bersama Al-Quran. Maka janji dalam hati kalian, ikutin kata-kata Kasep. Bismillah ya. Ya Allah, maafin saya ya Allah. Saya janji jadi aku pengen jadi anak yang solehah. Saya janji pengen cinta Al-Quran ya Allah. Saya janji pengen tekad, pengen bisa baca Quran bahkan sampai menghafalkannya ya Allah. Maka hari ini bersyukur yang orang tuanya datang, maka kita silahkan bersyukur kalian kepada ayah bunda kalian, peluk mereka dan minta maaf, doakan. Yuk, sama-sama buka matanya, cari ayah bundanya yang di belakang ada, silakan samperin, minta restunya, peluk mereka. Ayo, silakan. Yang datang orang tuanya di belakang, boleh cari anaknya, boleh anaknya menghadap cari ibunya. Ayo, cari ibunya, bundanya cari. Yang hari ini datang bundanya, yang sudah datang cari bundanya. Ayo, peluk bundanya, minta maaf, doakan sama orang tuanya. Ayo, salim sama bundanya, ya, cari. Bundanya cari, ibunya cari. Ya, ibunya yang di luar boleh, kalau ada anaknya di sini di dalam, boleh masuk silakan. Peluk bundanya, doain. Peluk bundanya. Ya. Bunda doain adek pengen jadi anak yang soleh. Bunda doain adek pengen jadi anak yang solehah. Pengen ngapain bunda, ngapain Al-Quran. Pengen doain bunda, pengen kasih bunda dan waktu akan bunda ada Al-Quran. Peluk bundanya, kalau ada ibu gurunya peluk yang ada di situ ya. Kita doakan, minta maaf sama mereka. Bersyukur masih ada ayah bundanya. Alhamdulillah bunda saling baik kalian sudah bisa baca Al-Quran sedikit insyaallah. Ya, alhamdulillah doain biar nanti dari hafizah. Biar nanti di akhirat bisa apa? Bisa memberikan mahkota, peluk teman-temannya yang saling mendoakan ya. Semoga akan doakan ada di sini mudah-mudahan kita akan soleh-solehah, jadi Al-Quran dan bisa bangga ayah bundanya. Oke, sekian dari kakak. Mohon maaf itu. Bisa mendengar hasilnya, ada
Hakim, baik. Ajo tiga. Berisan. Hadir. Ulang ya, bersama baik ya. Berisan. Tuntas. Semua benar. Oh, baik. Terima kasih.